Di tengah hiruk-pikuk kota, tersembunyi kisah seorang ibu. Bukan tokoh besar, bukan pula pahlawan yang dikenal. Namun, dari lorong sempit sebuah rusun, ia menyalakan harapan melalui pendidikan dan iman. Ini adalah kisah tentang cinta yang tak bersyarat, tentang memberi tanpa mengharap kembali. Nama saya Susi Tobing, usia 51 tahun, saya ibu rumah tangga. Saya mulai Maret 2022, berarti sekitar 3 tahun lebih. Waktu itu, jadi di gereja kita ada Pelmas, pelayanan masyarakat, di situ ada donor darah dan bimbel. Waktu itu saya diajak untuk pelayanan di bimbel, sempat nolak waktu itu, tapi akhirnya sudah dikasih waktu untuk mikir dan merenung, akhirnya saya terima sebagai pelayan di bimbel. Tantangannya paling berat itu ngingetin anak-anak kalau belajar itu lebih penting daripada mereka hanya main atau sekarang lebih main handphone ya. Kalau sekarang lebih teratur daripada awalnya karena memang kita juga di sebelum belajar tuh biasain mereka berdoa, terus suka kita ingetin misalnya untuk apa ya, sedikit memperbaiki etika atau karakter kayak bilang maaf, makasih, tolong gitu. Pendidikan penting, tapi kan di mana-mana kita berhubungan sama orang, pasti orang lihat karakter kita ya atau etika kita kalau berhubungan sama orang. Jadi kalau boleh dibilang anak-anak itu agak-agak apa? Agak kasar, terutama kalau sesama mereka gitu. Jadi di situ lebih sering kita tegur juga, misalnya apa yang dia lakukan itu nggak baik, jadi kita kasih tahu gitu. Pelayanan berarti kita melakukan sesuatu dengan sukacita, dengan tulus ya. Jadi kalau waktu terjun ke pelayanan ini kita harus punya hati lah ya buat mengenal anak-anak, terus benar-benar ngertiin mereka dari segala umur gitu kan. Terus dan supaya mereka juga tahu kalau kita tuh sayang ke mereka, kita tuh peduli sama mereka, terutama pendidikannya ya. Makanya kadang-kadang mereka bilang kakak jahat nih katanya, dikasih soal yang begini terus, padahal maksudnya tuh supaya mereka ngerti gitu kan, jangan minggu ini bisa, minggu depannya dicoba nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut aku dari pelayanan kita itu supaya mereka tahu tuh kalau ada loh orang selain lingkungan kamu sendiri yang peduli sama pendidikan kamu gitu. Mereka harus tetap semangat belajarnya, belajar lebih penting dari main handphone, terutama kalau sekarang. Kalau cuma dengar mereka main bola, saya sih oke aja gitu. Tapi kalau lebih sering tuh kita kalau mau mulai belajar harus nguber-nguber mereka ke belakang, mereka lagi ngumpet-ngumpet main handphone. Jadi itu bolak-balik juga kita kasih tahu belajar itu buat kamu tuh lebih penting dari hanya sekedar handphone itu. Nama saya Ibu Witi, saya bantu mengajar di Sakti. Waktu itu saya melihat anak-anak di sekitar saya itu udah kelas 2, kelas 3 itu belum bisa baca gitu. Terus saya punya kerinduan gimana saya bisa nolong anak-anak ini gitu. Kalau saya mah punya prinsip gini, saya belajar,
saya dulu sekolah, saya diajarin nama apa teman-teman gitu. Nah, sekarang saya sedikit saya punya ilmu, saya bagikan gitu aja. Nama saya Ferdinand Pakpahan. Saya adalah suami dari Ibu Susi. Kegiatan saya sebagai full-timer gereja. Jadi dari Senin sampai Sabtu itu bekerja di gereja. Kalau awalnya sih, kalau saya melihat istri saya itu memang punya bakat untuk mengajar ya. Artinya dia menyukai anak-anak karena basicnya dia dari gereja itu ngajar sekolah minggu. Terus dengan adanya bimbel seperti ini, ya saya mensupport, maksudnya mendukung dengan kegiatan ini, tujuannya untuk memajukan setiap anak-anak khususnya yang tertinggal ya dalam hal belajar. Buat istri saya supaya tetap setia, tetap semangat, supaya lewat passionnya dia, kesukaannya ini salah satu mengajar itu. Jadi supaya apa yang dia berikan untuk mendukung anak-anak ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Perkenalkan, nama saya Indra Jaya. Saya sebagai pelaksana harian Pelmas dari Gereja GPKDI BCC di Jelambar. Kita punya visi, yaitu menjadikan semua orang tuh murid Kristus yang memberkati suku-suku bangsa. Nah, lewat visi ini, gereja kita tergerak untuk terus menjadi berkat buat setiap daerah dimanapun setiap kita berada. Dan terutama untuk di Pesakih di Rusun ini, kita mengadakan bimbel supaya setiap orang, minimal anak-anak yang ada, boleh diberkati lewat kehadiran kita. Sehingga anak-anak boleh diberdayakan, semakin cerdas, semakin takut akan Tuhan, dan mereka mengenal budayanya yang semakin baik. Jadi nama saya Timothy, panggilannya Timi. Saya itu gembala pelaksana di Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia yang ada di Jelambar. Jadi sebenarnya saya relatif masih baru di sini. Tadi pelaksananya kan sudah ada ya, ada guru-gurunya yang memang udah cukup setia, dan ada PIC-nya, Pak Indra yang juga sangat setia melakukan semua ini. Kalau saya lebih buat pelaksana secara globalnya, bikin strateginya, ngomongin budgetnya, menjelaskannya juga ke jemaat. Kalau buat pribadi, ya jawabannya karena melihat tadi anak-anak yang memang punya kerinduan untuk belajar, berkembang, bertumbuh, dan kalau kita bisa fasilitasi, kenapa tidak? Apalagi kan di sini kaum yang lebih membutuhkan ya. Nggak mungkin mereka bayar bimbel yang nilainya ratusan ribu begitu. Tapi kita percaya bahwa mereka punya masa depan, mereka punya harapan, dan lebih dari itu bimbel ini bukan cuma sekedar mengajarkan pelajaran sebetulnya. Jadi kalau diperhatikan bimbel itu mengajarkan juga karakter, nilai-nilai. Nah itu sebenarnya justru yang menjadi kerinduan kita, karena kita rindu bahwa anak-anak itu bukan cuma punya pengetahuan, karena pengetahuan bisa didapat dari internet, dari sekolah, tapi yang karakter tuh harus diimpartasi dari seorang yang punya teladan kepada orang-orang yang melihat teladan dari si gurunya itu gitu. Panggil aja Ana ya. Ana Elsa Ini Elisa. Iya benar. Ini Ana, ini Elisa benar. kalau iya Ibu Iin, Ibu Iin, oke. Uni. Ibu Uni, oke. Kalau gitu anak-anaknya udah lama bimbel di sini, Bu? Ya ada sebagian yang udah lama, cuman kebetulan saya Pertama kali ya? Iya, pertama kali. Apa nih, kalau Ibu? Sama saya anaknya baru Pertama. ikut ini les kayak gini. Kalau Ibu Iin udah lama? Lama, sekitar 2 tahun. Percayanya dia lebih giat,
terus dia lebih mengerti walaupun dia masih TK. Oh, TK, Iya. TKA, TKB. TKA. Oh, TKA. Oh, karena emang cari kegiatan aja, kebetulan anak-anaknya juga mau untuk les gitu. Jadi udah langsung ada yang ngasih tahu di sini aja, makanya ke sini. Bagus kata gitu. Oh, gitu. Kalau di sini dipungut biaya nggak sih, Bu? Untuk Enggak, gratis. Iya, malahan kalau yang nggak punya buku dikasih, kalau yang nggak punya penghapus dikasih gitu. Kalau Ibu Ana kenapa nih anak? Ya sama nyari kegiatan aja daripada anak di rumah aja. Iya, gitu. benar. Ya, biar menambah biar ngerti gitu. Iya. Oh, gitu. Oke. Biar paham nulis, baca. Iya, benar ya, pada tambah rajin Biar ya. bagus. Oh, gitu. Halo, nama saya Ishak. My name is Irfan. Halo, nama saya Riban. Kalau saya kelas 5. Kalau saya kelas 6. Kalau saya paling kecil, kelas 4. Seru. Ada pelajaran yang disukai nggak? Ada, Kak. Kalau saya matematika, Kak. Kalau saya menggambar. Kalau saya tidur aja. Nulis. Kak Susi sehat terus. Kalau saya pesannya semangat terus Kak Susi untuk mengajarnya. Semangat belajarnya ya Kak Suci. Belajar. Di dunia yang sering mengukur nilai dari materi, beliau ini menunjukkan bahwa kasih dan pengabdian adalah harta yang tak ternilai. Dari rusun sederhana, ia mengajarkan kita arti sejati dari pelayanan dan keteguhan iman.